Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Reni Sukesti. Cerita ini diberi judul Bungkusan Kain Kafan di Kuali Sop Buntut. Tak pernah lupa Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Semburat senja yang tertutup awan kelabu menyisakan guratan duka berselimut nyatanya. Hari ini tepat 40 hari meninggalnya almarhum Pak Wijaya, ayah dari kakak iparku. Sungguh begitu tragis nasib yang menimpa keluarga kakak iparku ini. Bahkan setelah meninggalnya almarhum, fitnah dan gunjingan dari mulut orang-orang masih terdengar dimanapun. Perkenalkan, namaku Ningsih. Aku adalah si bungsu yang mempunyai kakak laki-laki bernama Kak Sandi. Kami sama-sama sudah menikah dengan jarak 4 tahun lamanya. Kak Sandi menikah dengan perempuan yang aku panggil di kemudian hari dengan panggilan Kak Naura. Aku dan Kak Naura sangat akrab meski usia kami terpaut cukup jauh. Kami sama-sama belum mempunyai anak. Meski begitu, kami selalu berikhtiar agar segera diberi momongan. Apalagi Kak Naura yang sudah menikah 5 tahun lamanya. Setiap harinya aku dan Kak Naura membantu di warung sop buntut milik ayahnya Naura. Suamiku, Mas Haris, memberiku izin agar aku tidak kesepian di rumah selama beliau bekerja di luar kota. Aku mulai bekerja di warung sop buntut Pak Wijaya, ayahnya Kak Naura, setelah resmi menjadi istri Mas Haris. Warung sop buntut Pak Wijaya ini terkesan warung yang biasa-biasa saja saat pertama kali aku datang ke warungnya. Kata Kak Naura, ayahnya sudah 5 tahun menekuni warung ini. Namun tidak ada perkembangan sama sekali. Hingga pada akhirnya saat aku akan menikah, warung sop milik Pak Wijaya mulai ramai pembeli. Warung sop buntut yang tadinya hanya dikelola Pak Wijaya dengan dibantu istri dan ketiga putrinya termasuk Kak Naura, kini dibantu 2 tetangganya beserta aku karena sangat ramai pengunjung. Ditambah lagi waktu jam istirahat kami sangat kewalahan menghadapi pembeli. Aku merasa sangat senang bisa ikut membantu di warung ini, meski hanya mondar-mandir mengantarkan pesanan makanan yang dipesan. Semuanya mendapat pekerjaan sendiri-sendiri, walaupun jika ada yang membutuhkan bantuan, kami akan saling membantu. Semua pekerjaan di warung ini dapat kita lakukan. Namun untuk penyajian porsi masakan di kuali depan, hanya Pak Wijaya sendiri yang boleh memegangnya. Kak Ningsih, itu di meja depan ada yang mau pesan lagi, ucap Nana, tetangga yang ikut bekerja di warung. Oh iya nak, sahutku. Aku pun mendatangi meja tempat seseorang ingin memesan lagi. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan ramah. Maaf mbak, boleh minta setrinya lagi? Aku pun lalu mengambil mangkuk pembeli itu, lalu membawanya ke meja dekat kuali untuk menambahkan seledri yang kurang. Saat akan tiba di meja, aku tidak melihat Pak Wijaya di tempat, sehingga aku pun menoleh ke arah Kak Naura yang tak jauh berada di sampingku. Kak, ucapku ragu. Iya dek, ada apa? Ada yang mau nambah seledri? Oh, ambil aja. Aku yang mendapati izin dari Kak Naura langsung mengambil seledri yang berada di dekat kuali. Mata ini menangkap sesuatu tak wajar dalam kuali tersebut. Karena terlanjur penasaran, aku pun berniat melihat benda aneh itu dengan menggunakan adukan yang berada di atasnya.
Kamu? Ucap Pak Wijaya dengan nada sedikit keras. Astagfirullahaladzim, maaf Pak. Lekasku letakkan adukan itu dan pergi secepatnya. Tidak ada yang mendengar Pak Wijaya saat memanggilku dengan nada yang keras itu. Karena warung sangat ramai. Aku begitu takut dan penasaran dengan apa yang Pak Wijaya lakukan tadi. Setelah memberikannya sop buntut pada orang yang tadi memesan, lekasku sibukkan kembali dengan bekerja agar rasa penasaranku hilang. Setelah semua pembeli tidak ada lagi karena warung akan tutup, Pak Wijaya seperti biasanya selalu membungkuskan sop buntut untuk kami bawa. Namun hal yang tak terduga, sikap Pak Wijaya yang tadi sedikit kasar padaku kini kembali hangat seperti semula. Walaupun tadi perkataan yang beliau lontarkan terdengar biasa, namun ada penekanan yang beliau berikan padaku. Nak, lain kali jangan diulangi ya. Nanti kalau salah memberi bumbu, rasanya jadi beda. Kata yang menekan, meski pengucapannya dengan sehangat apapun itu. Setelah menerima bungkusan sop itu, aku dan Kak Naura pulang ke rumah kami. Ya, aku dan Kak Naura tinggal bersama di rumah keluargaku. Ibu dulu pernah berpesan sebelum anak-anaknya menikah bahwa ibu sangat senang jika kedua anaknya tetap tinggal bersama ibu mereka meskipun sudah menikah. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya bisa diam. Bahkan setelah sampai pun, aku masih seperti itu. Hingga malam tiba saat kami berkumpul, aku memilih untuk menghabiskan waktuku di kamar. Ningsih. Terdengar suara seseorang memanggilku. Aku yang masih belum bisa nyenyak tidur, meski waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bangun dari ranjangku dan memeriksa keadaan sekitar. Lampu di luar kamar semua sudah dimatikan dan tak melihat siapapun di luar kamar setelah membuka pintu. Aku masih berpikir positif. Mungkin aku tadi salah mendengar. Ningsih. Terdengar lagi suara yang memanggilku. Saat aku sudah menyelimuti tubuhku, aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Suara orang yang memanggilku terdengar asing, dengan nada serak lelaki tua yang bukan suara ayahku. Segera aku pejamkan mata ini, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Belum 5 menit ku pejamkan mata ini. Ku edarkan pandanganku setelah mendengar suara benda jatuh. Lekas ku ambil figura yang terpampang fotoku, memungutnya dari lantai. Ningsih. Suara itu terdengar lagi. Dengan segera ku tutupi diriku menggunakan selimut. Aku merasa ketakutan saat mendengar suara yang memanggilku semakin dekat. Ku baca doa semampuku, hingga tak terasa aku mulai mengantuk dan tertidur. Suara azan subuh samar-samar terdengar. Ku buka mata yang masih sangat mengantuk. Dengan malas, aku pun beranjak untuk menjalankan ibadah wajib 2 rakaat ini. Sepanjang melaksanakan sholat, otakku tak tenang. Pikiranku berlarian, mempertanyakan sebenarnya apa benda aneh yang berada di kuali sop itu, hingga Pak Wijaya seperti itu padaku. Dek, sapa Kak Naura. Aku terperanjat olehnya. Kamu kenapa? Tanya dia setelah kami selesai menjalankan sholat berjamaah. Enggak apa-apa Kak. Pasti ada apa-apa ya. Ayo, bilang saja sama kakak. Aku pun lantas menanyakan sesuatu padanya dengan sangat hati-hati. Kak, kalau boleh Ningsih tahu, kenapa hanya ayahnya kakak saja yang boleh memegang kendali di bagian perkualian itu? Apakah beliau tidak yakin pada keluarganya, termasuk kakak? Kakak juga sebenarnya penasaran, Dek. Mengapa ayah nggak ngebolehin kita buat sekedar mendekatinya?
Padahal dulu ayah gak seperti itu. Kita selalu bergantian buat ngambil kuah sopnya di kuali. Kak. Ya? Kakak jangan marah ya. Ningsih kemarin lihat ada di dalam kuali sop ayah. Maksudnya? Kak Naura mengernyitkan dahinya. Di kuali sopnya ayah, kemarin Ningsih lihat ada benda aneh. Pas Ningsih mau ngaduk itu sop buat cari tahu benda apa, ayahnya Kak Naura datang, terus ngebentak Ningsih, meski gak begitu keras. Kak Naura diam, wajahnya menyiratkan kalau dia sedang memikirkan sesuatu. Hingga, Dek, kamu mau gak bantu kakak? Kita selidiki apa yang sebenarnya terjadi di warung kita. Kakak juga ngerasa kalau warung kita ada yang gak beres. Aku pun mengangguk, meski dalam hati aku tak yakin dengan apa yang Kak Naura usulkan. Pukul 7 pagi, aku dan Kak Naura sudah berada di warung sop ini. Semua orang yang bekerja sudah datang, dan kami memulai dengan membersihkan semua yang ada di sini. Seperti mendapat kesempatan, Kak Naura langsung mengajakku ke kuali sop setelah melihat ayahnya pergi menggunakan sepeda motornya. Sedang yang lain termasuk ibunya sedang berada di belakang. Jaga-jaga ya, ucap Kak Naura. Oke, sautku. Kak Naura lantas membuka kuali sop yang sedang dimasak itu. Dengan tangannya yang cekatan, dia mulai mengaduk sop itu. Ningsih, sini. Aku pun mendekat. Betapa kagetnya kami saat melihat sesuatu tak lazim berada di kuali sop yang sangat menggiurkan ini. Tangan kami menutup rapat-rapat mulut ini, berharap ini tidak seperti yang kami bayangkan. Kak Naura cepat-cepat menutup kembali kuali yang sedang digunakan untuk memasak itu dan meletakkan kembali centong pengaduknya. Aku pun lantas melakukan pekerjaanku yang tadi tertunda. Dan Kak Naura pun langsung menyusul dan menyapu bagian tengah saat mendengar suara motor ayahnya mendekat. Dengan hati yang berkecambuk, aku mengelap meja-meja tamu dengan keringat yang mengucur deras. Aku dan Kak Naura harus terlihat seperti biasanya. Tidak boleh ada rasa curiga dari kami yang terlihat. Waktu sudah menunjukkan sore hari saat pelanggan terakhir selesai mendapatkan pesanannya dan sop sudah habis juga. Aku dan Kak Naura lantas pulang ke rumah kami. Sesampainya di rumah, aku dan Kak Naura langsung ke kamar kami masing-masing dan akan berkumpul untuk menjalankan sholat berjamaah. Seperti biasanya, aku dan Kak Naura kalau pulang membawa sop yang ayahnya Kak Naura bungkuskan. Mata kami tertuju pada ibu saat kami menyium semerbak kuah kaldu sop yang menggiurkan itu yang tengah dihangatkan. Aku dan Kak Naura menunggu semua anggota keluarga ini berkumpul untuk mengatakan sesuatu tentang kegundahan kami. 10 menit berlalu. Ayah, ibu, Kak Sandi dan suamiku, Mas Haris, sudah berkumpul di meja makan ini. Maaf, ucap Kak Naura. Semua yang berada di meja makan ini menghentikan aktivitasnya, menunggu apa yang akan dikatakan Kak Naura. Jangan makan sop buntut itu. Lirihnya menundukkan kepala. Kenapa Naura? Tanya Kak Sandi memegang pergelangan istrinya. Ayah dan ibu nampak bingung. Sedang Mas Haris yang tadi siang baru pulang dari luar kota merasa kebingungan juga. Kak Naura lalu menceritakan semua yang kami lakukan tadi di warung sop buntut dengan kepala menunduk sambil terisak. Astagfirullahalazim. Naura, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu jangan suuzon. Mungkin itu bungkusan rempah-rempah yang pedagang lain juga lakukan pada sop mereka. Ayahmu tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Ucap dari ayah. Ayah, Naura tahu betul bungkusan rempah yang dimasukkan ke kuali
itu bentuknya tidak seperti itu. Tadi Naura sama Ningsih lihat ada 2 bungkusan. Satu buat rempah-rempah yang bentuknya seperti kebanyakan pedagang lain lakukan. Dan yang satunya bentuknya seperti... Kak Naura mengambil oksigen sebanyak mungkin, lalu menghembuskannya lewat mulut. Bungkusan itu lebih mirip seperti yang ada di liang lahat. Astagfirullahalazim, Ucap bapak kaget. Kak Naura terlihat begitu kecewa dengan keadaan ini. Dia tidak kuat dan akhirnya terisak di pelukan Kak Sandi. Sop buntut yang berada di depan kami kemudian dibawa ibu ke belakang. Kami pun melanjutkan makan malam setelah Kak Naura tenang. Pukul 11:30 malam, tiba-tiba Kak Naura mengirimi aku pesan. Dek, bisa keluar sebentar? Ada yang ingin kakak bicarakan sama kamu. Oke, balasku kemudian. Aku lalu diam-diam keluar kamar tanpa izin Mas Haris yang sudah terlelap. Sesampainya di depan kamar, Kak Naura mengajakku ke dapur. Dek, kamu mau bantu kakak enggak? Maksudnya? Keningku mengerut tidak paham. Kakak mau menyelidiki ayah. Kamu mau bantu kakak kan? Aku mengangguk ragu, lalu mendengar apa yang sudah Kak Naura pikirkan tentang cara mengungkap kebenaran tentang ayahnya. Esok paginya, seperti biasa aku dan Kak Naura bantu-bantu di warung sop buntut. Sesuai dengan rencana yang dibuat, Kak Naura pura-pura pingsan. Aku lalu membuat karangan cerita kalau Kak Naura sedang sakit. Dan pada akhirnya, Kak Naura disuruh istirahat di rumah ayahnya yang terletak tidak jauh dari warung sop ini. Pak Wijaya yang tidak menaruh curiga membuat kami merasa tenang. Aku dan Kak Naura pergi ke rumahnya kemudian. Setelah sampai, Kak Naura bergegas membuka pintu rumah yang dikunci. Gegas kami masuk setelah pintu terbuka, lalu menguncinya lagi dari dalam agar rencana yang kami buat tidak ada yang menghalangi. Aku dan Kak Naura masuk ke kamar Pak Wijaya. Kami mencari sesuatu yang sekiranya mencurigakan. Namun nihil, tidak ada yang mencurigakan dari tempat ini. Aku merasa kehausan dan meminta tolong Kak Naura untuk mengambilkanku minuman. Dek! Teriak Kak Naura. Aku yang mendengar teriakan itu berlari mendatanginya. Begitu kagetnya aku melihat Kak Naura berdiri di depan ruangan yang penuh dengan barang-barang aneh. Ini apa, Kak? Kakak juga gak ngerti. Ayo, kita cari tahu. Aku dan Kak Naura lalu masuk ke ruangan ini. Ruangan yang berbau kemenyan saat sudah memasukinya. Kulihat ada tampah berisikan beberapa potongan buah, beras yang bercampur dengan kembang mawar dan pandan, dan beberapa jenis kue pasar tergeletak di tengah-tengah ruangan ini. Kak Naura tiada hentinya mengucap istighfar. Dia seperti begitu syok melihat ini semua. Di ruangan ini tampak beberapa benda aneh seperti keris dan benda-benda lainnya tergantung di dinding, membuat kengerian semakin menjadi. Di titik ini, Kak Naura sudah sangat frustasi. Ia sangat kecewa dengan apa yang ayahnya lakukan. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku dan Kak Naura bergegas keluar dari ruangan ini. Setelah Kak Naura membukanya, ternyata Bu Wijaya yang datang. Dengan wajah yang sudah terlanjur dipenuhi amarah, Kak Naura menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Bu Wijaya, ibunya Kak Naura, tampak bingung dengan apa yang putrinya katakan. Kak Naura lalu menceritakan semua yang dia lihat. Kulihat wajah Bu Wijaya tampak sayu saat mendengar penuturan dari putrinya. Nak, Ibu minta maaf.
Lirihnya membuat Kak Naura berhenti bicara. Aku dan Kak Naura sama-sama diam, melihat Bu Wijaya kini menangis meminta maaf. Kak Naura lalu cepat-cepat memeluk ibunya, menenangkan agar ibunya mau bercerita. Bu Wijaya pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nak, maafkan ayahmu. Aku dan Kak Naura masih mendengar apa yang dikatakan Bu Wijaya. Ayah sudah kelewatan, Nak. Tapi jangan pernah kamu membencinya. Dia ayahmu. Dia yang berjuang untuk kebahagiaan keluarga ini. Ucapnya terpotong. Meski ayahmu memilih jalan pintas. Jadi, ibu mengetahui semua ini? Tanya Kak Naura dengan marah. Maafkan ibu, Nak. Bu Wijaya lantas memeluk putri sulungnya itu. Dia mengucapkan beberapa kali maaf padanya. Ibu. Kak Naura melepaskan pelukan ibunya. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tahu kan? Kalau perbuatan yang dilakukan ayah itu dosa. Sambungnya dengan amarah yang kian menjadi. Aku yang berada di tengah-tengah mereka merasa prihatin. Melihat keadaan ini, aku ingin membawa pergi Kak Naura dari sini. Maafkan ibu, Nak. Tiada henti, Bu Wijaya meminta maaf pada anaknya. Ibu kenapa? Tidak cegah ayah melakukan hal itu? Ibu bingung, Nak. Ibu tidak bisa mencegahnya. Ayahmu sudah terbutakan mata hatinya, Nak. Tapi apa yang dilakukan ayah itu salah, Bu. Ayah bersekutu dengan setan. Kamu gak ngerasain apa yang kami lalui, Nak. Ayah berbuat seperti itu karena tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Bu Wijaya membela. Dengan bersekutu, dengan menjadi budak setan sebagai jalan pintasnya, gitu. Teriak Kak Naura menjadi. Bu Wijaya menampar putrinya. Tutup mulutmu, Naura. Jangan jadi anak pembangkang yang tidak tahu apapun. Jangan menyalahkan ayahmu yang sudah berbuat seperti itu. Dia melakukan ini semua demi keluarga, demi kamu, Naura. Kak Naura lalu tertawa pilu dengan memegangi pipinya yang ditampar oleh ibunya sendiri. Astagfirullahaladzim, Naura, maafin ibu. Puas, sudah puas ibu ngelakuin ini sama Naura? Nak, ibu terbawa emosi. Maafkan ibu, Nak. Naura kecewa sama ibu. Naura benci sama ibu. Naura kecewa. Kak Naura lantas menyeret tanganku meninggalkan ibunya. Naura, jangan pergi, Nak. Kamu harus tahu kalau sebenarnya kamu yang... Langkahku dan Kak Naura terhenti saat ibunya Kak Naura berhenti berucap pula. Aku yang apa? Tanya Kak Naura menoleh ke belakang. Kamu yang ditumbalkan oleh ayahmu sendiri. Lirih Bu Wijaya menundukkan kepalanya. Kak Naura lunglai, jatuh, namun dalam keadaan sadar. Ayah jahat, ibu jahat. Air mata menurun begitu saja mendengar pengakuan ibunya. Sungguh begitu kejam. Keluarga yang diharapkan bisa selamanya menjaga, bahkan setelah menikah, malah menjadi ancaman terbesar untuk melangsungkan kehidupan. Ada apa ini? Tanya seseorang, berhasil membuat kami semua menoleh padanya. Dengan langkah yang tertatih, setelah susah payah untuk berdiri, Kak Naura mendatangi pemilik suara itu. Ayah jahat. Iya,
Pemilik suara itu adalah ayahnya Kak Naura, Pak Wijaya. Pak Wijaya yang belum mengerti tentang keadaan ini merasa sangat bingung. Kak Naura tiada hentinya menangis sambil mengucapkan kata-kata yang cukup kasar. "Berhenti, Naura," ucap Bu Wijaya. "Kenapa? Kenapa ibu suruh Naura berhenti?" sahut Kak Naura dengan amarahnya. Bu, jangan marahi anak kita. "Sudah ya, dia sudah tahu semuanya," ucap Bu Wijaya dengan lantang. Pak Wijaya yang mendengar kata-kata istrinya langsung gelagapan. Sambil melihat ke Naura yang begitu marah besar, Pak Wijaya mendekati putrinya itu. Nak, Lirih Pak Wijaya. Bruk, Pak Wijaya jatuh ke lantai setelah didorong oleh Kak Naura. Naura, jangan kelewatan kamu, bentak Pak Wijaya. "Kenapa? Naura hanya dorong ayah, gak sampai numbalin ayah." "Naura, minta maaf sama ayah," suruh ibunya. Kak Naura hanya berdecih, lalu pergi dari rumahnya. Ku dengar suara ayah dan ibunya Kak Naura masih terus berteriak. Hingga kami sampai di teras rumah tetangga. Kak Naura hanya menangis sepanjang perjalanan hingga kami sampai di warung soto miliknya. Aku dan Kak Naura lantas mengambil barang-barang milik kami dan pulang ke rumah. "Assalamualaikum," ucapku saat memasuki rumah. Kulihat Kak Naura begitu frustasi sampai dia tidak mengucapkan salam. Kak Naura langsung masuk ke kamarnya hingga membuat orang yang berada di ruang tamu ini merasa kebingungan. Dek, Panggil Mas Haris seraya menepuk kursi di sampingnya. Aku yang mendapat kode dari suamiku lalu duduk di sebelahnya. Aku yang merasa kalau ini adalah privasi dari Kak Naura. Tidak berani untuk menceritakan apa yang terjadi dengannya pada keluargaku ini. Kami sama-sama terdiam dengan pikiran kami masing-masing. Kak Sandi yang berada di antara kami memilih untuk memberikan waktu sendiri buat istrinya. Sepertinya Kak Sandi paham apa yang terjadi dengan istrinya, meski tidak tahu permasalahan apa itu. Lebih dari 2 jam kami berada di ruangan ini tanpa berpindah sedikit pun. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Namun tidak ada tanda-tanda Kak Naura akan keluar dari kamarnya. Tolong, tolong!" teriak Kak Naura dari dalam. Kami semua terkejut dan segera menyusul Kak Naura ke kamarnya. Naura, Teriak Kak Sandi melihat istrinya ketakutan di pojokan kamar. astagfirullahalazim, Ucap ayah dan ibu. Masih dengan ketakutannya, Kak Naura tidak berhenti menangis dan memeluk Kak Sandi. Ayah memberi kami isyarat agar keluar dari kamar Kak Naura. Kami pun duduk kembali di ruang tamu, meninggalkan Kak Naura dan Kak Sandi di kamarnya. Duk, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan, Ucap ayah. Aku yang sudah tidak tahu harus apa, lantas mengatakan semua yang terjadi hari ini. Semua orang begitu terkejut mendengar penuturanku. Kami semua merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Kak Naura. gimana baiknya ayah? Tanya Mas Haris. Ayah tampak berpikir keras. Begitu rumit permasalahan yang terjadi ini. Satu sisi, menantu yang sudah dianggap putrinya sendiri akan dijadikan tumbal. Dan di sisi lain, yang menjadikan dia tumbal adalah ayahnya sendiri. Tolong, Terdengar teriakan Kak Sandi. Seketika kami berlari ke arah kamar itu. Astagfirullahaladzim, ucap kami bersamaan. ayah, tolong. Kak Sandi memegangi istrinya yang tengah mencekik dirinya sendiri. Ayah yang melihat itu langsung menahan tangan Kak Naura agar tidak sampai melukai dirinya sendiri. Dengan bantuan ayah dan Mas Haris, Kak Naura dapat ditenangkan,
meski butuh tenaga yang lebih. Kak Naura yang tengah pingsan lalu diikat tangannya agar tidak sampai mengulang kejadian barusan. Setelah menimang-nimang, Ayah dan Mas Hari selalu pergi ke rumah Kiai Abdullah, Pak Kiai di desa ini. Karena rumah beliau tidak terlalu jauh, mereka sampai di rumah Pak Kiai sebelum asyar. Ayah dan Mas Hari selalu sholat berjamaah dengan Pak Abdullah, karena waktu sudah masuk waktu asyar sebelum ke rumah kami. Ketika mereka akan sampai, Pak Abdullah menghentikan langkahnya saat di depan rumah. Astagfirullahalazim, Ucapnya. ada apa Pak? Tanya Ayah. Ayo kita langsung ke dalam. Titah Pak Abdullah. Ayah dan Mas Haris hanya menurut apa yang dikatakan Pak Kiai. Pergi kamu dari sini, teriak Kak Naura. Pak Abdullah yang seperti tahu akan suatu hal langsung meminta ditunjukkan di mana keberadaan menantunya itu. Pak Abdullah begitu prihatin melihat Kak Naura yang tengah diikat dan dalam keadaan seperti itu. Kak Naura terisak histeris saat Pak Abdullah menyentuh keningnya. Kami semua kaget dengan apa yang Kak Naura lakukan. Semuanya yang di sini langgengkan bersolawat, Saran Pak Abdullah. Kami pun menurut apa yang dikatakan olehnya. Panas, teriak Kak Naura. keluar kamu dari sini. Ucap Pak Abdullah tak kalah keras. Manusia ini milikku, dia milikku. Kata Kak Naura yang suaranya sudah berubah seperti suara lelaki tua. Kami semua terkejut mendengar apa yang diucapkan Kak Naura. Aku menangis melihat Kak Naura seperti ini. Dengan bersolawat yang kubisa, kulantunkan agar Kak Naura lekas sadar. Pak Abdullah dengan segala usahanya terus mencoba untuk mengeluarkan makhluk mengerikan yang kini tengah bersemayam di tubuh Kak Naura. Waktu semakin sore, makhluk itu seperti kelelahan menghadapi Pak Abdullah. Kami terus melanggengkan bersolawat dan berdoa agar Kak Naura lekas sadar. Alhamdulillah, ucap kami serempak saat makhluk yang merasuki Kak Naura sudah dapat dikeluarkan. Kak Naura langsung pingsan setelah makhluk itu keluar dari tubuhnya. Pak Abdullah lalu memberitahu kami semuanya tentang apa yang dialami oleh Kak Naura. Ayah dan ibu, begitupun aku dan Mas Haris, tampak syok saat mengetahui makhluk yang mengerikan itu adalah makhluk yang akan mengambil jiwa Kak Naura untuk dijadikan budak olehnya. Pak Abdullah juga menjelaskan saat tadi berperang lewat batin, makhluk itu adalah majikan dari ayahnya Kak Naura yang sudah membuat perjanjian dengannya. Ayah Kak Naura alias Pak Wijaya melakukan pesugihan dengan berjanji akan menumbalkan putrinya. Kami semua berucap syukur saat Pak Abdullah memberitahu kami bahwa Kak Naura sudah terbebas dari makhluk yang mengerikan itu. Terdengar suara HP Kak Naura yang berada di tasku. Saat aku melihat layar benda pipi ini, kulihat nama ibunya Kak Naura. Rasanya enggan sekali untuk mengangkatnya. Namun ayah memberi isyarat padaku agar mengangkatnya. Assalamualaikum. Salamku. Naura, di mana Naura? Tanya ibunya Kak Naura tanpa membalas salamku. Kak Naura sedang istirahat, jawabku ketus. Kasih tahu dia agar kesini. Kak Naura lagi istirahat, dia habis pingsan. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Nanti aku sampaikan. Selorohku agak kasar. Ibu dan ayah geleng-geleng kepala melihat tingkahku yang kepalang kesal. Nak, tolong, ucap Bu Wijaya kini tampak terisak. Aku yang sudah kesal dengan ibunya Kak Nora ini jadi prihatin
saat beliau meminta tolong. "Nak, tolong, ayahnya Naura." Sambungan handphone terputus begitu saja setelah terdengar suara benda jatuh. Aku yang tadinya acuh saat Bu Wijaya meminta pertolongan, kini merasa penasaran dengan apa yang terjadi di rumahnya. "Duk, ada apa?" Tanya ayah penasaran. "Ibunya Kak Naura, dia meminta tolong." "Terus?" Tanya ayah antusias. Ningsih gak ngerti, tadi ada suara benda jatuh, terus terputus sambungan teleponnya. Ayah dan ibu lalu bangkit setelah mendengar penuturanku. Dengan membawa kunci mobil, ayah dan ibu keluar setelah berpamitan dengan Kak Sandi. Begitupun dengan Kiai. Aku yang penasaran pun mengikuti kemana perginya orang tuaku bersama Mas Haris. Sesuai yang aku duga, ayah mendatangi kediaman orang tua Kak Naura. "Assalamualaikum." Ayah mengucapkan salam. Bu Wijaya tergopoh-gopoh setelah mendengar salam dari ayah. Tanpa menjawab salam terlebih dahulu, Bu Wijaya langsung meminta bantuan pada kami. Kami pun mengikuti kemana perginya Bu Wijaya. Setelah kami sampai di kamar Pak Wijaya, kami melihat Pak Wijaya dalam kondisi yang memprihatinkan. Pak Wijaya tengah meringkuk di pojok kamar sambil meracau tak jelas. Beliau terlihat sangat ketakutan dengan lebam kebiruan yang mengisi setiap inci tubuhnya. Kiai Abdullah yang melihat itu dengan segera meminta izin Bu Wijaya untuk memeriksanya. Bu Wijaya mempersilahkan. Aku yang melihat kondisi Pak Wijaya merasa kasihan. Namun, rasa hormatku untuk beliau telah menguap begitu saja. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Abdullah. Kami sontak kaget melihat Pak Abdullah ditendang oleh Pak Wijaya hingga jatuh tersungkur. Pak Wijaya sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Beliau kerasukan makhluk hingga berbuat seperti itu. Dengan tatapan mengintimidasinya, Pak Wijaya memindai wajah kami satu persatu. Aku begitu ketakutan saat ditatap lama olehnya. Hingga tiba-tiba Pak Wijaya mendekat ke arahku. Dengan mata yang membelalak, Pak Wijaya hendak melukaiku, namun ditepis oleh Mas Haris. Pak Abdullah dan ayah seketika menahan agar tak sampai melukaiku. Ibu yang sedari tadi melihat pemandangan ini, lantas membawa diri ini melangkah jauh dari kamar Pak Wijaya. Masih dalam keadaan syok, ku genggam tangan ibu. "Istighfar, Nduk," "Dek, tenangkan dirimu." ucap Mas Haris. Aku tidak bisa mencerna keadaan ini. Masih teringat tadi saat Pak Wijaya ingin melukaiku dengan tatapan yang mengerikan. Setelah berhasil menenangkan diriku, aku lalu diajak ibu untuk pulang. Mas Haris ikut membantu ayah dan Pak Abdullah untuk menangani Pak Wijaya, sehingga tidak bisa mengantar kami yang akhirnya pulang dengan jalan kaki. Di rumah Pak Wijaya, ayah, Pak Abdullah, dan Mas Haris tengah berusaha untuk menyadarkan Pak Wijaya. "Astagfirullahaladzim, kamu siapa?" Tanya Pak Abdullah. "Jangan sok kamu, pergi dari rumahku." Bentak Pak Wijaya. "Istighfar mas, istighfar." Ayah menasihatinya. "Kalian tidak usah mencampuri urusanku, pergi dari sini." Bentaknya. Pertengkaran yang terjadi di sela-sela Pak Abdullah tengah menyadarkan Pak Wijaya. Dengan tubuh yang tak lagi muda, Pak Wijaya terlihat begitu kuat menghadapi ayah dan Mas Haris. Ayah dan Mas Haris seperti kewalahan saat memegangi tangan Pak Wijaya yang sudah tua itu. Seperti mendapat sumbangan energi dari makhluk yang tengah merasukinya. Pak Wijaya tidak berhasil ditangani dengan hanya bermodalkan kekuatan lahiriah. Pak Abdullah yang mengerti keadaan ini langsung duduk bersila dan membaca amalan yang beliau punya.
Setelah beberapa saat, Pak Wijaya meraung kesakitan. Benda-benda yang ada di dinding saling berjatuhan. Angin yang tiba-tiba muncul dengan kencang menambah suasana menjadi mencekam. Beliau menjambak rambutnya sendiri dengan tubuh yang sudah terkulai di lantai kamar. Tak sampai di situ, beliau juga berguling-guling kepanasan. Dengan sisa kekuatan yang beliau miliki, Pak Wijaya berhasil berdiri dan hendak menyerang Pak Abdullah. Wahai orang aneh, berhenti kau menyerangku. Umpat Pak Wijaya. Ayah dan Mas Haris tanpa dikomando langsung melindungi Pak Abdullah dengan menjatuhkan Pak Wijaya seperti keadaan sebelumnya. Pak Abdullah terus saja melafalkan bacaannya hingga lama-kelamaan Pak Wijaya kehilangan energinya setelah makhluk yang merasukinya pergi. Ayah dan Mas Haris cekatan untuk memindahkan tubuh Pak Wijaya ke atas kasurnya. Di sisi lain, Bu Wijaya tampak ketakutan sedari tadi. Ia tidak menyangka akan ada kejadian yang menakutkan seperti ini, semua di luar dugaannya. Alhamdulillah, ucap kami saat melihat Pak Wijaya sudah dalam keadaan semula. Berbeda dengan Bu Wijaya, dia tampak masih belum percaya dengan keadaan yang menimpanya saat ini. Dia keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu, tidak memperdulikan ketiga lelaki dewasa yang telah menyadarkan suaminya. Dengan ragu, ayah mengatakan jika Pak Wijaya sedang istirahat setelah berhasil disadarkan. Namun, wanita yang sedang ayah ajak bicara itu seolah tidak memperdulikan kedatangan ayah. Wanita yang menjadi besannya ayah itu malah menatap tajam ke arah ayah, seolah-olah menyalahkan ayah atas apa yang terjadi pada suaminya. Mas Haris yang merasa ayah mertuanya itu tidak dihargai oleh Bu Wijaya, menggenggam tangan ayah dan mengajak beliau untuk segera pulang dari sini. Akhirnya ketiga lelaki dewasa yang menolong Bu Wijaya itu pulang, meski dalam keadaan yang menyedihkan karena tidak dihargai oleh orang tua Kak Naura. Sesampainya di rumah, ayah langsung masuk ke kamar. Aku, ibu, Kak Naura, dan Kak Sandi merasa bingung. Ya, di malam ini kami semua tengah menunggu kedatangan ayah dan Mas Haris. Kak Naura sudah membaik saat aku dan ibu baru saja masuk ke rumah. Setelah kami pulang dari rumahnya Kak Naura. Kak Naura sangat khawatir tentang keadaan yang tidak baik-baik ini. Dia ngeyel tidak mau istirahat, padahal ibu dan Kak Sandi sudah membujuknya. Dia tidak ingin istirahat di kamar sebelum mengetahui kabar orang tuanya. Akhirnya kami semua menunggu di ruang tamu ini hingga kepulangan ayah dan Mas Haris. Meski setelah menunggu kepulangan ayah, kami malah dibuat risau dengan sikap ayah yang tidak seperti biasanya. Mas Haris yang juga memilih untuk langsung menuju kamarnya setelah memarkirkan kendaraan roda 4 itu, membuat kami sama-sama bingung. Pak Abdullah sudah pulang setelah aku mengantarnya, ucap Mas Haris singkat saat melewati kami di ruang tamu. Aku yang merasa tidak baik-baik saja dengan suamiku, lantas menyusulnya ke kamar setelah sebelumnya membuatkan teh hangat. Kulihat Mas Haris mengacak rambutnya dengan kesal di bibir ranjang tidur kami. Kutepuk pelan baunya, lalu memberikan segelas teh hangat. Kulihat wajah kesal yang terbentuk. Beliau lalu mengatakan apa yang terjadi di rumah orang tua kakak iparnya itu. Meski dalam keadaan kesal, Mas Haris tidak pernah untuk berbuat tangan, apalagi sampai menyalahkan orang lain atas apa yang dia rasakan. Mas Haris tampak terisak saat tidak terima ayah mertuanya diperlakukan seperti itu. Dia seperti orang yang sangat terpukul, meskipun ayah bukanlah orang tua kandungnya. Segera aku peluk badan kekar ini mencoba menenangkannya. Aku sangat bersyukur mempunyai suami yang sangat menghormati keluargaku.
Di ruang tamu, Kak Naura dan Kak Sandi merasa bingung juga cemas. Ibu masuk ke kamarnya. Setelah aku masuk ke kamarku, Kak Naura dan Kak Sandi merasa ada yang tidak baik-baik saja. Namun keduanya enggan untuk menanyakan hal itu karena situasi yang tidak memungkinkan. Tak ada obrolan di ruang tamu seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya kami akan mengobrol sampai larut malam setelah makan malam. Mas Haris memintaku untuk makan malam di kamar saja, sedang ayah dan ibu juga melakukan hal yang sama. Hanya Kak Sandi dan Kak Naura yang makan di ruang makan. Belum jam 10, semua lampu di rumah sudah dimatikan. Penghuni rumah yang biasanya ramai, kini memilih menenangkan pikiran mereka masing-masing. Ayah, ibu, tolong. Teriak Kak Sandi. Aku dan Mas Haris terbangun saat mendengar teriakan kakakku itu. Mas, ada apa ya? Tanyaku. Gak tahu, ayo kita ke sana. Ajak Mas Haris. Astagfirullahaladzim, apa itu Mas? Terdengar suara benda jatuh dari luar. Kami pun segera keluar dari kamar ini. Karena bersebelahan dengan kamar Kak Sandi, kami segera masuk ke kamarnya. Betapa mengagetkan, Kak Sandi tengah bersusah payah menyelamatkan dirinya dari Kak Naura istrinya. Astagfirullahaladzim, Ucap ayah di belakangku. Ya, Kak Naura, ucapku panik. Ayah lantas segera menelpon Pak Abdullah, memintanya untuk datang ke rumah kami. Sembari menunggu kedatangan Pak Abdullah, ayah dan Mas Haris mencoba melepaskan Kak Sandi dari cengkraman istrinya. Aku dan ibu hanya berada di depan pintu, takut dengan Kak Naura yang tengah kerasukan. Ayah dan Mas Haris tampak kewalahan menghadapi Kak Naura yang tengah kerasukan itu. Assalamualaikum. Terdengar salam dari luar. Aku yang tahu betul itu suara Pak Abdullah langsung pergi dan membukakan pintunya. Tanpa basa-basi, Pak Abdullah menuju kamar yang aku tunjuk. Astagfirullahaladzim. Pak Abdullah mulai membacakan ayat kursi. Nyahlah kau lelaki tua, biadab kau. Umpat Kak Naura meraung. Pak Abdullah tiada hentinya terus menyerang sosok yang ternyata makhluk yang dikirim Pak Wijaya untuk melukai putrinya sendiri. Kurang lebih 1/4 jam, akhirnya sosok itu dapat dikeluarkan. Semua mengucapkan syukur Kak Sandi dan Kak Naura terselamatkan. Tapi kami langsung berpikir sejenak, jika Kak Naura sudah terbebas, maka untuk selanjutnya. Terdengar suara handphone berbunyi. Apa yang kami khawatirkan terjadi. Ibunya Kak Naura menelpon kami dari nomor ayahnya. Ibu Kak Naura menangis histeris meminta pertolongan. Tanpa babi bu, kami semua pergi ke kediaman orang tua Kak Naura. Assalamualaikum. Salam kami semua. Tak butuh waktu lama, Bu Wijaya keluar dengan tergesa-gesa. Terlihat raut ketakutan dari wajahnya. Tanpa berbicara dengan ibunya, Kak Naura langsung ke kamar ayahnya, di mana kedua adiknya tengah terpaku di ambang pintu. Kak Naura yang sudah tak sabar langsung saja masuk. Astagfirullahaladzim. Mata Kak Naura membelalak sempurna. Ayah, jeritnya. Kami yang masih di luar rumah langsung masuk menuju arah suara itu berasal. Kak Naura menangis histeris. Kami juga syok melihat keadaan yang sangat menakutkan ini. Mas Haris langsung memelukku, membenamkan diri ini di badan kekarnya. Kedua adik Kak Naura, juga Bu Wijaya sama seperti halnya Kak Naura. Mereka menangis histeris melihat ayah mereka mati mengenaskan dengan cara tak wajar. Kak Sandi mencoba menenangkan istrinya, sedang ibu mencoba menenangkan Bu Wijaya dan adik-adik Kak Naura. Aku yang sudah tenang ikut menenangkan Kak Naura.
Sedang Kak Sandi dan Mas Haris memberitahu tetangga atas kematian Pak Wijaya. Pak Abdullah kini tengah membenarkan badan almarhum setelah diletakkan di ranjang kasur. Ya, mereka yang melakukan kontrak dengan sebangsa gaib kebanyakan meninggalkan dunia ini dengan wajah yang mengerikan. Para tetangga datang dan menunggu jenazah hingga pagi hari. Pagi harinya, jenazah Pak Wijaya akan dikebumikan di tempat makam desa. Selama acara perumatan jenazah, ada saja hal yang aneh terjadi. Aku terus saja mendampingi Kak Naura untuk menguatkannya. Omongan para tetangga sungguh menusuk. Betapa tidak, dari mereka yang datang ke sini, mereka mengatakan kalau jenazah baunya sudah seperti bangkai. Padahal baru tadi malam Pak Wijaya meninggal. Ditambah lagi, ada saja yang dikatakan oleh warga dengan omongan mereka yang sungguh memuakan. Mereka tak henti-hentinya mengatakan yang jelek-jelek tentang jenazah. Kak Naura seperti maklum dengan apa yang dikatakan oleh warga. Bahkan yang paling parah, saat mereka membicarakan tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya Kak Naura, mereka terus saja mengolok-olok jenazah yang sudah dibalut kain putih. Tak dipungkiri, kematian Pak Wijaya yang tidak wajar ini memang begitu membuat kami merasa tertekan. Dari mulai merumah jenazah hingga sampai dimakamkan, ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Alhamdulillah, semua sudah selesai. Kami lalu pulang ke rumah duka, menemani keluarga Kak Naura. Sampai sore, kami menerima tamu yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun, saat akan menuju waktu maghrib, datang beberapa orang yang terlihat asing. Aku tidak memperdulikan siapa mereka. Hanya saja rasa curiga menghantui kepalaku. Aku merasa aneh. Orang-orang itu pulang setelah hanya bersalaman dengan Bu Wijaya. Tadi sengaja aku melihat salah satu dari mereka meninggalkan bungkusan kain kresek hitam. Jiwa penasaranku langsung mendera setelah melihat mereka pergi. Langsung ku ambil bungkusan kresek itu dan menyembunyikannya di tasku. Malam pun tiba setelah acara pembacaan tahlil dan yasin selesai pada pukul 9 malam. Aku menceritakan tentang kejadian datangnya orang-orang aneh itu di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul ini. Aku menunjukkan kresek hitam yang ditinggalkan oleh mereka. Pak Abdullah yang seperti mengetahui sesuatu meminta izin untuk membukanya. Astagfirullahalazim. Betapa kagetnya kami setelah melihat isi di dalam kantong kresek itu. Kantong kresek itu berisi bungkusan yang terbuat dari kain kafan. Aku langsung berkata, jika bungkusan itu yang aku lihat di kuali sop buntut. Semua mata kini tertuju padaku. Seketika, Pak Abdullah membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat tanah yang dibungkus plastik kecil, darah yang terdapat pada kain di dalamnya, hingga beberapa tulisan aneh di dalam plastik kecil dan benda kecil aneh lainnya. Seketika Bu Wijaya tertunduk lemas. Dia mengucapkan permintaan maaf darinya dan Pak Wijaya. Bu Wijaya lalu menceritakan semua yang dilakukan oleh almarhum suaminya itu. Kak Naura mendengar dengan seksama tentang kekejian orang tuanya, di mana mereka sepakat untuk melakukan pesugihan. Awalnya, Bu Wijaya tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh suaminya itu. Namun, karena tuntutan ekonomi yang semakin melambung, akhirnya beliau setuju. Dengan bermodalkan hasutan orang, Pak Wijaya dan istrinya mendatangi dukun dan meminta bantuan padanya. Sang dukun pun memberikan jalan keluar untuk pasangan pasutri itu. Namun, mereka berdua sempat bimbang untuk meneruskan ritual itu, karena harus ada nyawa yang menjadi taruhan untuk ditumbalkan. Akhirnya dengan kemantapan,
Pak Wijaya memberikan setetes darah miliknya, juga milik Kak Naura, untuk dijadikan taruhan ritual. Pak Wijaya pun pulang bersama istrinya setelah diberi bungkusan kain kafan itu. Sebelum pulang, sang dukun memberi instruksi apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Wijaya. Pak Wijaya pun akhirnya melakukan apa yang disuruh oleh dukun itu, termasuk memasukkan bungkusan kain kafan ke kuali sop buntutnya. Setelah waktu yang ditentukan mulai tiba, yakni waktu Kak Naura untuk diberikan pada sosok yang sudah membantu ayah, aku dan Kak Naura malah sudah mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Karena sudah kepalang basah, Pak Wijaya lalu memulai ritual itu. Hingga secara tidak sadar, Kak Naura dengan bantuan Pak Abdullah bisa terbebas dari jerat sosok menakutkan yang akan mengambilnya dan beralih pada Pak Wijaya itu sendiri. Alhamdulillah, kata itu yang keluar setelah kejadian ini mulai membaik. Kak Naura mulai luluh hatinya. Dia memaafkan perbuatan salah orang tuanya. Ayah dan ibu juga sudah memaafkan kesalahan besannya. Sedangkan Kak Sandi belum sepenuhnya bisa ikhlas dengan apa yang mereka lakukan pada istrinya. Seminggu berlalu, kehidupan mulai berangsur membaik, meski warung sop buntut belum dibuka kembali. Hari ini aku, Kak Naura, dan Bu Wijaya berniat ke bank untuk mengambil simpanan yang ditabung Pak Wijaya. Saat Pak Wijaya meninggal, Bu Wijaya tidak memegang uang sama sekali, sehingga untuk semua biaya ditanggung oleh ayah. Hari ini, Bu Wijaya akan melunasinya, meski ayah sudah melarangnya. "Mbak, saya mau ambil uang," ucap Bu Wijaya pada seorang wanita yang bertugas di bank tersebut. "Iya Bu, sebentar ya," sahutnya dengan ramah. "Maaf Bu, penarikan tidak dapat dilakukan karena semua uang yang ada dalam tabungan sudah diambil 3 hari yang lalu," sambungnya. Kami semua langsung bersitatap satu sama lain. "Maaf Bu, atas nama siapa ya?" tanya Bu Wijaya kemudian. "Atas nama Wijaya Kusuma," jawab wanita itu. Dek, jantung kami serasa berhenti. "Bu, ayah sudah meninggal 7 hari yang lalu. Yang datang 2 hari kemarin." Dalam perputaran roda dunia, manusia senantiasa akan melewati berbagai macam bentuk fase kehidupan. Kita tidak tahu akan berada pada titik yang mana, apakah itu kebahagiaan atau kesengsaraan. Yang menjadi tolak ukur untuk menjalankan itu semua adalah kelapangan hati, menerima segala ketentuan yang ada. Tanamkan pada diri keimanan juga ilmu agama, agar terhindar dari kufur hati yang terbelenggu oleh ketidakterimaan melalui cobaan yang ada. Demikian kisah akhirnya. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mimin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat pendengar yang selalu mensupport KM Story. Semoga sahabat sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.